Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca surat Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab Faidur Rahman yang kita pelajari malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan terakhir sudah saya bacakan bagaimana Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut, maka laut pun terbelah menjadi 12 jalan ya. Maka sekarang kita Bismillahirrahmanirrahim. Mongko nuli mlebu Bani Israil kabeh lan weruh saben-saben kaum ing dalane dhewe-dhewe dadi 12 pontho sakwilangane asbat kabeh. Lalu masuklah Bani Israil ke dalam laut dan masing-masing sudah mengetahui jalannya sendiri, karena jalannya itu ada 12 persis sejumlah keturunan Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub punya anak 12. Nah, lalu keturunannya itu menjadi 12 kelompok ya. Mongko tengah-tengahe lumaku ana ing segara eling kancane ora ketinggalan kang ana kiwa tengene, moko kuwatir menawa kerem, moko buka subhanahu wa ta'ala ing banyune segara kaya kaca bisa ningali ing wong kang kiwa tengene. Lalu setelah masuk dan berjalan, orang-orang itu berpikir, kok ini yang kelihatan hanya orang masing-masing kelompok itu hanya melihat kelompoknya sendiri, maka mereka khawatir jangan-jangan saudara-saudara dari kelompok lain itu tenggelam. Maka lalu Allah membuka airnya itu menjadi menjadi transparan ya, seperti kaca, sehingga bisa kelihatan di kanan kirinya. Jadi orang yang ada di lorong sebelah kanan maupun sebelah kiri itu menjadi kelihatan. Maka hati mereka pun lalu menjadi tenang gitu ya. Mongko anteng atine tetap mantep lulus selamat. Nah, mereka lalu selamat sampai ke pinggir. Mongko mengkono ikulah artinya ayat wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Maka demikian itulah makna dari ayat ketika kami pisahkan laut untuk kamu atau dengan kalian di situ, maka kalian kami selamatkan. Mongko tatkalane wis lepas Bani Israil kabeh lan wis mentas saking segara kabeh, mongko karepe Nabi Musa arep mukul ing segara supaya pulih. Maka setelah semua Bani Israil itu lepas dan semuanya sudah naik ke daratan dari laut itu, Nabi Musa bermaksud untuk memukul lagi agar laut yang terbelah itu menjadi terkatup lagi. Mongko angendika subhanahu wa ta'ala utrukil bahra rahwa innahum jundum mughraqun, ya mestinya ini ada jundunnya. Maka lalu Allah berfirman, biarkanlah laut itu terbuka, karena nanti kaum Kipti, kaum Fir'aun itu dan bala tentaranya akan ditenggelamkan.
Mongko nalikane iku ora den tinggal pukul. Nah, jadi lalu Musa tidak jadi memukulnya. Mongko den tinggal mengkono, jadi dibiarkan terbuka begitu. Mongko tutuk Fir'aun ana ing pinggire segara. Maka Fir'aun pun sampai ke pinggir laut. Mongko ningali Fir'aun ing segara hale ketemu wis dadi dalan bolong. Mongko ngendika marang kaum kabeh, ya kaum tingalono sira kabeh setuhune segara dadi dalan lan dadi pecah-pecah krana arah haibah wedi marang ingsun, krana arah nulungi marang kawulan ingsun kabeh arah nututi satrune. Ketika melihat karena Fir'aun itu mendapati laut sudah berlubang begitu, maka dia berkata kepada kaumnya semuanya, wahai kaum, lihatlah oleh kalian bahwa laut ini sudah menjadi jalan, menjadi pecah-pecah, ya karena takut kepadaku, kata Fir'aun, untuk menolongku, menolong semua hamba-hambaku untuk mengejar musuh-musuh mereka. Jadi Fir'aun itu memanfaatkan keadaan itu untuk menunjukkan bahwa dialah yang menyebabkan laut itu terbelah. Mongko ora ana gelem mlebu kaum kabeh, mongko nuli teka Sayyidina Jabrail sarta nitih jaran wadon putih sarta ngagem serban ireng. Maka lalu tapi pada waktu itu bala tentara Fir'aun itu tidak ada yang berani masuk ke laut yang berlubang itu. Lalu datanglah malaikat Jibril dengan menaiki kuda putih, dengan dia sendiri memakai serban hitam. Mongko mlayu jarane Jabrail, mongko padha mangkon ini mlebu ya. Mongko mlebu jarane Jabrail, mongko padha mlebu jarane kaum Fir'aun, sabab jarane lanang mambu jaran wadon. Maka lalu kuda malaikat Jabrail itu masuk ke dalam laut, dan semua kuda kaum Fir'aun ikut masuk karena kuda Jabrail ini kuda betina, sementara kuda kaumnya Fir'aun itu jantan. Ketika mencium bau kuda betina, maka mereka pun mengejar. Mongko katut berot nututi jaran wadon. Nah, maka semua kuda itu terbawa dan tidak bisa dikendalikan mengejar kuda betina itu. Mongko mlebu kabeh kaum Fir'aun, mongko nuli malaikat Mikail ana ing burine kaum Fir'aun giring enggal-enggal nututana sira kabeh ing kancanira. Maka lalu semua kaum Fir'aun itu ikut masuk ke dalam laut, dan malaikat Mikail yang ada di belakang itu membujuk atau menggiring agar orang-orang itu, kaum Fir'aun itu ikut masuk, semua mengikuti kawan-kawannya yang sudah masuk. Mongko sawise wis mlebu kabeh balane Fir'aun, ora kari angin Fir'aun lan Haman lan sak pengiringe. Mongko tatkalane maju Fir'aun arep nututi mlebu segara, mongko matur Haman, ya Fir'aun, menawa niki segara kula tingali mboten kados ngadate, mbok menawa meniki puniki saking tipune Musa, kalane kula sedaya sak nikilah sababe rusak kula lan ngandika. Maka ketika semua bala tentara Fir'aun itu sudah masuk, ya kecuali hanya Fir'aun dan pembantunya Haman serta para pengiringnya, maka pada saat Fir'aun mau ikut masuk ke dalam laut, maka Haman pun berkata, wahai Fir'aun, barangkali laut ini aku lihat tidak seperti biasanya. Punya Musa. Ya, dan ini barangkali adalah waktu kerusakan kita semua, aku dan Tuhan.
Mongko orang krungu Firaun ing ature Haman terus mlebu lan jarane Firaun nalikane ningali segara kaya mengkono mongko ora gelem mlebu. Ya. Maka ketika diberi nasihat seperti itu oleh Haman, Firaun tidak mau mendengarnya. Terus saja dia masuk gitu ya. Tapi kudanya waktu itu tidak mau masuk. Kudanya berhenti gitu ya, melihat laut yang begitu, tidak mau masuk. Mongko mandek jarane Firaun, mongko tatkala malaikat Jibril kelawan nunggang jaran wadon hale ana ing ngarepe jarane Firaun, mongko nalikane mambu jarane Firaun ing gandane jaran wadon, mongko mberot nuruti mlebu. Jibril ana ing ngarepe Firaun ana ing mburi, mongko mlebu kabeh. Jadi pada waktu itu kan kuda Firaun itu tidak mau masuk, tapi lalu malaikat Jibril lewat di situ dengan naik kudanya, kuda betinanya tadi di depan kuda Firaun. Maka ketika mencium bau kuda betina itu, kuda Firaun tidak bisa karena mencium baunya itu, lalu dia tidak bisa dikendalikan lagi, mengejar masuk. Jadi Jibril ada di depan, Firaun ada di belakang. Semuanya lalu masuk ke lautan itu, ke laut ya, Laut Merah. Mongko nalikane wis parek kang dihin saking pinggire segara, mongko nuli tampa perintah Nabi Musa kapurih mukul ing segara, mongko nuli den pukul, mongko dadi pulih dadi segara, mongko kerem keap kabeh kaum Firaun. Ya, maka ketika pasukan Firaun yang paling depan itu sudah dekat dengan pinggir seberang, ya, maka lalu Allah memberikan wahyu, atau Musa mendapatkan wahyu dari Allah untuk memukul laut. Maka saat itu dipukul dan kembalilah lautan itu seperti semula. Mongko kerem, jadi semuanya lalu tenggelam kaum Firaun itu. Mongko malaikat Jibril nungkuli Firaun dhewe serta nuduhaken surate fatwa. Krana malaikat Jibril wis njaluk fatwa marang Firaun kelawan tulisan mangkene unine mas'ul ya Raja Firaun, lamun ana suwiji budak den beciki bendarane, den sandangi, den pakani, lan den wenehi pira-pira nikmat, mongko nuli ngaku ora kawula lan nuli mbangkang perintahe bendarane lan wani marang bendarane, punika menapa hukume ya Firaun. Nah, ketika itu malaikat Jibril itu melihat Firaun yang sudah tenggelam, itu lalu dia datang di atas kepalanya sambil membawa tulisan fatwa ya. Tulisan itu surat fatwa. Karena malaikat Jibril sebelumnya pernah minta fatwa kepada Firaun dengan tulisan. Begini pertanyaannya. Wahai Raja Mesir Firaun, jika ada seorang budak yang sudah diperlakukan dengan baik oleh tuannya, diberi pakaian yang baik, diberi makan, diberi berbagai macam kenikmatan, lalu dia ngaku bahwa dia bukan budak, membangkang kepada perintah tuannya dan berani kepada tuannya, maka apa hukumnya? Hukum dari budak seperti itu, wahai Firaun? Maka jawab Firaun kelawan tulisan, putusan kelawan tulisane Firaun dhewe, mengkene pangucape Firaun, iku budak ingkang mangkono tingkahe iku hak, den lelep-lelepaken ana ing dalem segara, den dulangi endut cangkeme, teken ana tinekenan mungkin gitu ya. Tinekenan Walid bin Mus'ab Firaun Mesir. Jawaban Firaun terhadap pertanyaan yang tertulis tadi juga berupa keputusan tulisan.
tulisan Fir'aun sendiri yang ditulis dengan tangan dia sendiri, begini bunyinya. Iku budak ingkang mangkono tingkai iku, budak yang seperti itu, yang sudah diberi banyak kebaikan oleh tuannya, lalu dia mengaku bukan budak lagi, membangkang kepada tuannya, itu berhak untuk ditenggelamkan di laut dan disuapi disuapi dengan lumpur itu mulutnya, ya, tertanda Walid bin Mus'ab Fir'aun Mesir. Mongko den tuduhaken niku surat fatwa marang Fir'aun wektune Fir'aun mungkin ini kalau tulisan aslinya tertulisnya Kurajiangan ya, mungkin ini Grunjalan mungkin ya, Kurajiangan atau Grunjalan ana ing segara lan sarta nuli dulangi endut Jibril marang Fir'aun ing dalem cangkeme Fir'aun krana arah cocoke pangucape lan aja ngucap kalimat ya. Maka ditunjukkanlah tulisan fatwa itu oleh Jabrail kepada Fir'aun ketika Fir'aun sedang ya menggelepar di laut, lalu dia disuapi lumpur oleh malaikat Jibril, ya di mulutnya disuapi lumpur oleh Jibril karena cocoknya ucapan itu dengan apa yang tertulis dalam fatwa tadi. Dan supaya dia tidak bisa ngomong lagi. Mongko ngucap Fir'aun amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Tapi Fir'aun masih bisa berkata, aku beriman sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang telah diimani oleh Bani Israel dan aku termasuk orang yang berserah diri. Mongko ngendika Jibril, saiki sira iman maune bisa kufur. Iki tingalono tekenanmu lan khotmu lan lesanmu. Mongko nulindulangi Sayyidina Jibril cangkeme kelawan endut segara. Mongko ikulah artinya ayat wa akhraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Maka Jabrail lalu berkata, sekarang kamu beriman, padahal sebelumnya kamu kufur. Ini lihatlah tanda tanganmu dan tulisanmu sendiri serta lisanmu ya serta mulutmu. Maka lalu Sayyidina Jabrail menyuapkan lumpur laut ke mulut Fir'aun. Itulah artinya ayat dan kami tenggelamkan keluarga Fir'aun sedangkan kamu sekalian melihat. Jadi peristiwa tenggelamnya Fir'aun itu dilihat oleh Bani Israel. Mongko tatkala ningali kaum Bani Israel ing kereme kaum Fir'aun, mongko matur Bani Israel marang Nabi Musa, ya Musa, setuhune Fir'aun punika boten pejah-pejah keranten kiyambake kholqun azim, keranten kiyambake boten tau mangan-mangan lan boten tau lara-lara 700 taun boten lara-lara ngelu menawi masih gesang menawi masih gesang roahe Fir'aun, roe Fir'aun. Maka ketika Bani Israel melihat kaum Fir'aun itu tenggelam, mereka lalu berkata kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, sungguh Fir'aun ini tidak bisa mati-mati karena dia adalah kholqun azim, itu artinya ya makhluk pilihan, mungkin begitu, makhluk yang besar, karena dia tidak pernah makan-makan dan tidak pernah sakit selama 700 tahun ya, tidak pernah ngeluh juga.
dia akan tetap hidup ya. Mongko nuli ningalaken Allah Subhanahu wa taala ing batangi Firaun. Jadi tadinya khawatir Bani Israil itu khawatir Firaun itu masih tetap hidup begitu. Mongko nuli ningalaken Allah Subhanahu wa taala ing batangi Firaun kambang ing dalam segara hingga tiba pasir pinggiran. Maka lalu Allah menunjukkan mayat dari Firaun itu terapung di laut sehingga terhantam ombak lalu sampai ke pinggir. Mongko padha ningali kaum Bani Israil ing batange Firaun kelawan yakin moko ikulah pangandikane Subhanahu wa taala fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Maka lalu Bani Israil itu melihat mayat dari Firaun itu dengan yakin. Ya. Tadi mereka khawatir kalau Firaun itu tetap hidup karena sudah 700 tahun tetap hidup. Maka itulah firman Allah yang berarti pada hari ini aku selamatkan badanmu, artinya mayatmu, agar menjadi tanda bagi orang-orang yang datang kemudian. Ya, ini ada yang memaknai sebagai bahwa mayat Fir'aun itu dimumi lalu bisa dilihat kemudian. Dan mumi itu dalam waktu yang lama tidak ada yang tahu. Lalu baru setelah pada masa penjajahan Inggris, dimulai dengan penjajahan Perancis di Mesir, itu baru mulai diketahui adanya mumi itu ya. Sekarang bisa dilihat di museum-museum di London, di Perancis maupun di Kairo ya, dekat Maidan Tahrir. Makna al-isyari utawi isyarai iki ayat wa idnajainakum min ali fir'auna al-ayah utawi ngibarate Firaun iku an-nafsu al-ammaratu bisu lan iya iku sifate nafsu ingkang ala-ala lan pakartine ingkang ala-ala sifate nafsu kang padha aniksa ing roh asyarif lan nyembelih anake roh ya. Ini kalau tadi kan cerita tentang Fir'aun yang katakanlah yang ada di dunia ini. Lalu ini isyaratnya apa? Itu membuka makna isyaratnya apa? Isyarat ketika kami selamatkan kalian dari keluarga Fir'aun, itu Fir'aun itu ibarat nafsu yang sering menyuruh untuk berbuat buruk ya. Itu sifat nafsu yang buruk, yang perbuatannya, sifat-sifatnya itu menyiksa roh yang mulia. Jadi roh itu Bani Israil mungkin dilambangkan sebagai roh yang lalu anak roh itu disembelih. Jadi kemampuan roh itu dimatikan oleh nafsu. Lan iya iku sifate al-mahmudah al-qalbiyah, yang dibunuh itu adalah sifat dari jiwa manusia yang terpuji, yang bersifat batini itu dibunuh oleh nafsu. Lan padha nguripi setengah sifate ati kang bangsa hayawania. Sebaliknya nafsu itu membiarkan hidup sifat-sifat hati yang bersifat hewani. Ora bisa selamat sira kabeh ya roh saking siksane Fir'aun nafs, angin kelawan pitulungi Allah Subhanahu wa taala bloko ora kelawan suwi-wiji minal amal. Dan kalian wahai roh itu kalian tidak bisa selamat dari siksaan Fir'aunnya nafsu itu kecuali dengan pertolongan Allah semata, bukan karena perbuatan kalian. Qala Allahu la yunji'a ahadan amaluhu. Allah berfirman, seseorang tidak bisa diselamatkan oleh Qala sallallahu alaihi wasallam salah. Qala sallallahu alaihi wasallam la yunji'a ahadan amaluhu. Rasulullah SAW bersabda bahwa seseorang tidak bisa diselamatkan oleh amalnya. Lalu matur para sahabat lalu bertanya, hingga sampean ya Rasulullah,
Bahkan Tuhan pun Rasulullah bersabda, iya senajan ingsun iya ora selamat yen ora kelawan fadholi Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku pun tidak akan selamat dengan amalku ya, kecuali kalau aku mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Utawi oleh ngrusak nafsu amarah ing sifate ati al-mahmudah iku coba kang agung ing dalem khair lan syarr, yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Jadi pengrusakan nafsu terhadap sifat hati yang terpuji itu merupakan cobaan yang besar di dalam baik dan buruk. Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya dan menyesatkan orang yang dikehendakinya. Utawi isyarai iki ayat wa id faraqna bikumul bahra, utawi ibaratnya bahar iku dunya lan ladzati dunya, sedangkan ayat wa id faraqna bikumul bahra, ingatlah ketika kami memecahkan laut untuk kalian atau dengan kalian. Bahar di situ atau laut itu maksudnya adalah dunia dan kelezatan dunia. Utawi ibaratnya Musa iku al-qalbu, sedangkan Musa itu merupakan ibarat dari hati atau kalbu. Utawi ibaratnya Fir'aun iku nafsu al-ammarah. Jadi tadi laut itu dunia, lalu Musa itu qalbu, dan Fir'aun itu nafsu al-ammarah, nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Utawi kaum Fir'aun iku ibarat sifatnya nafs, sedangkan kaumnya Fir'aun itu sifat-sifat dari nafsu. Lan yo sifatnya nafsu iku dadi bisa satrune Musa al-qalb. Jadi sifat nafsu itu menjadi lawan dari Musa tadi qalb, dari Musa kalbu. Lan utawi Fir'aun nafs iku amrih amateni ing Musa al-qalb, ing hale Musa iku lumaku marang Allah, lan den kepung Musa al-qalb mung suwe loro, burine Fir'aun nafs arepe bahrud dunya. Nah, Fir'aun nafs itu bermaksud atau berkehendak berusaha untuk membunuh Musa hati tadi, Musanya hati tadi. Pada saat ketika Musanya hati itu berjalan menuju Allah, dan itu dijepit oleh dua musuh. Musa hati itu dijepit dua musuh, di depannya di belakangnya ada Fir'aun yang Fir'aun nafs, sementara di depannya ada lautan dunia. Lan ing hale wajib saben-saben mukmin Arab lumaku marang Allah, lan mesti Arab ngliwati bahrud dunya mazra'atul akhirah. Dan pasti setiap mukmin itu berjalan menuju Allah harus melewati lautan dunia yang merupakan tempat bertanam untuk akhirat. Lan lamun mukminin kabeh iku padha mlebu ing bahrud dunya ing hale den pukul segarane kelawan aso tekene Musa lan ya iku kalimat la ilaha illallah, den cekel iku teken kelawan tangane Musa al-qalb, lan iya tangane Musa iku tangan kang putih mencorong. Nah, tadi setiap mukmin itu harus melewati laut dunia. Nah, laut dunia ini hanya bisa pecah kalau dipukul dengan tongkatnya Musa. Tongkatnya Musa itu adalah kalimat la ilaha illallah yang dipegang dengan oleh tangan Musa kolbu. Jadi kalbu mengucap la ilaha illallah itu dengan artinya dimaknai dengan memegang kalimat la ilaha illallah dengan tangan yang putih bersinar ya. Lamuna ora mengkono mongko yekti kerem kabeh ing dalam bahrud dunya, semono uga mukmin lamun ora den pukul bahrud dunya kelawan kalimah la ilaha illallah sarta kelawan ati kang bersih kang mencorong binurit tauhid wal ma'rifah, mongko ora eling-eling lan ora mongko ora ilang-ilang lan ora gingsir-gingsir donya, ngeremaken ing atine mukminin kabeh. Fafham fatanafad. Kalau tidak ada tongkat tadi,
maka pasti orang mukmin itu akan tenggelam di lautan dunia. Demikian juga kalau bahrud dunya, lautan dunia ini tidak dipukul dengan kalimat la ilaha illallah serta dengan hati yang bersih yang bersinar dengan nur tauhid dan makrifah. Jadi tidak akan hilang-hilang itu dunia, tidak akan berhenti menenggelamkan hati mukmin semua. Jadi dunia ini harus kita lewati mau tidak mau. Keselamatan kita dalam melewati dunia ini tergantung dari kalimat tauhid la ilaha illallah yang dipegang dengan hati yang bersih, hati yang bersih yang bersinar dengan nur tauhid dan ma'rifah. Kalau tidak demikian maka kita akan tenggelam. Fafham fatanafat, maka pahamilah itu dan katakanlah jalankanlah itu dengan baik. Saya kira sampai di sini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.